Safira, mau nggak Mama ceritain? Mau. Mama mau berkisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj. Mau? Oke. Pada suatu malam, Nabi Muhammad ada di sebuah kota. Oh ini sayang, yang di dekat Ka'bah. Beliau lalu dihampiri dan didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu mendekati malaikat Jibril. Lalu ketika itu malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad dan mengambil hatinya. Hatinya lalu dicuci. Dicuci dengan apa sayang? Dengan air Zam-Zam. Oh iya, dicuciin. Wah, dicuciin sama Dek Sahin ya, pakai air Zam-Zam. Lalu ketika itu datanglah seekor apa teman-teman? Buruk. Wow, udah tahu ya? Datanglah seekor buruk. Dia mendekati Nabi Muhammad dan menaiki. Mau apa? Oh, mau dielusin. Dan lalu Nabi Muhammad menaiki buruk tersebut. Nah, dinaikilah buruknya sama Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad memulai perjalanannya, yaitu ke Masjidil Aqsa, ditemani oleh malaikat Jibril. Dari Masjidil Haram mereka langsung pergi sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad hanya melewati beberapa tempat. Ya, di antaranya ada kota Madinah, kota Bethlehem, dan Tunisia. Nah, setelah itu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa beliau sholat 2 rakaat. Berapa sayang? 2 rakaat. Ketika selesai sholat, oh gimana 2? Ini berapa? 3. 2 gimana kakak? Nah 2. Ketika itu setelah selesai sholat, Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril. Dan Jibril membawa 2 bejana. 2 apa? 2 bejana yang diisinya diantaranya yang pertama ada air susu. Dan yang bejana yang kedua diisi oleh khamar. Apa khamar itu? Air keras. Nah lalu Nabi Muhammad itu disuruh memilih. Suruh pilih salah satu di antara 2 bejana tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih air susu. Ketika itu malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau memilih sesuai dengan fitrahmu." Nah, setelah selesai sholat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nabi Muhammad menaiki buruk lagi. Nah, kemana saya tujuannya Mbak Safira? Ke langit ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah di langit yang pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan siapa sayang? Dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Ketika itu jalan lagi ke langit yang keberapa setelah ke-1? Oke. Nabi yang kedua yaitu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu berjalan lagi. Habis kedua, keberapa sayang? Ketiga itu bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Dan dilanjutkan yang langit yang keberapa sayang? Keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Setelah itu berangkat lagi. Habis dari 4 berapa sayang? 5. Yang kelima itu Nabi siapa? Nabi Harun. Setelah itu berangkat lagi. Bertemu lagi dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Semua para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad
menyambutnya serta mendoakan kebaikan untuknya. Dan selanjutnya langit yang terakhir. Yang keberapa sayang? Yang ketujuh. Bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyambutnya dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bisa terbang malaikat ya. Lalu setelah itu sudah di langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, belum bertemu sama Allah. Di situ terdapat ada 4 sungai. Apa sayang? Kok mirip, kok bacaannya kok mirip kayak Muntah? Iya, Sidratul Muntaha. Lalu datang lagi ke ke Mustawa. Kemana sayang? Bertemulah Nabi Muhammad dengan siapa? Tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu, dan disitulah Allah memerintahkan langsung. Apa perintahnya? Disuruh sholat sebanyak mana saya? Seberapa? 50 kali dalam waktu 1 hari 1 malam. Ini kan udah malam ya, Ma? Iya, lalu turunlah Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-6. Bertemu dengan siapa yang ke-6 tadi? Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa menyarankan dan minta keringanan kepada Allah. Karena apa? Alasannya yaitu bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 malam. Dan lalu kembalilah Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan berita tersebut. Katanya tidak akan sanggup katanya. Setelah itu, setelah beberapa kali Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, dan akhirnya sholat kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Hafal nggak sholat apa saja di sana? Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wah, ada 5 ya sayangnya. Wah. Oh iya, tadi kan subuh yang pertama. Ulangi lagi. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Wah, lalu perintah sholatnya langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad ya, tidak. Lalu setelah itu Nabi Muhammad turun lagi ke bumi dan menyampaikan perintah tersebut kepada umatnya. Mama tadi sudah bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Apa ya Isra itu tadi? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, pintar. Lalu kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Apa perintahnya? Apa yang diperoleh dari perjalanan Nabi tersebut? Diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Wow, hebat, 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadanya gimana? Dadah ayah. Itulah kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dalam kisah ini adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui beliau dari langit pertama hingga langit ke-7.
Dan yang terakhir, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan langsung ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Sekian untuk kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.